Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SDIT Darussalam kelas 6 yang soleh dan soleha. Kembali kita ketemu lagi dengan Bu Minang hari ini, yaitu di hari Senin 14 September 2020. Untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas dan yang sudah melakukan pengambilan buku tugas, Ibu ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, karena cuaca hujan, Bu tunggu besok untuk datang lagi ke sekolah. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol COVID. Oke. Nah, untuk hari ini, untuk pembelajaran tematik, kita lanjutkan ke subtema 2, tema 3. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 1 dan 2. Adapun muatan yang dibahas untuk pembelajaran 1 adalah muatan Bahasa Indonesia IPA dan IPS. Dan pembelajaran 2, muatan yang dibahas adalah PKN dan SBDP. Oke, sekarang langsung saja kalian buka buku tema kalian halaman 55. Membaca teks tentang penemuan televisi. Tapi sebelum membaca, kalian ada perintah di situ. Bacalah teks berikut. Sesudah itu temukan apakah ada kalimat tidak efektif di dalam teks ini. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa itu kalimat efektif, yaitu kalimat yang tidak boros atau tidak mempunyai satu makna yang sama dalam satu kalimat. Misalnya dua kata dengan makna yang sama, itu disebut dengan kalimat efektif. Nah, tugas kalian setelah kalian membaca penemuan televisi, kalian coba stabiloin yang mana yang termasuk kalimat tidak efektif. Nah, sesudah itu kita lanjutkan ke halaman 56. Jadi ini masih tugas dari teks yang tadi ya, masih berhubungan dengan teks yang kita baca tentang penemuan televisi. Sesudah kalian membaca, kalian diminta untuk menuliskan informasi yang kalian peroleh pada teks yang kalian baca sebelumnya. Ada di sini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 57. Yaitu mengetahui pengaruh positif dan negatif acara di televisi. Jadi yang namanya perkembangan teknologi pasti ada positif dan negatifnya. Nah, khusus hari ini kalian mencari pengaruh positif dan negatif dari acara televisi. Di sini ada tabel ya yang harus kalian isi. Ada beragam acara di televisi di sini. Ada hiburan, pengetahuan, dan pendidikan. Coba kalian tulis apa positifnya dan apa negatifnya. Nah, masih di halaman 57, perhatikan di bawah. Kalimat tidak efektif. Ini ada beberapa ciri kalimat yang tidak efektif itu apa ya? 1, menggunakan kata-kata yang maknanya sama. Ada 4, coba kalian baca dan pahami sendiri. Nah, sesudah itu ada juga contoh di halaman 58. Contoh kalimat tidak efektif ya. Tas ini merupakan adalah, itu merupakan dan adalah kalimat tidak efektif karena maknanya sama. Bisa aja tas ini merupakan tas kesukaan Tito atau tas ini adalah tas kesukaan Tino. Oke? Jadi bisa kalian baca dan pahami sendiri. Terus selanjutnya masih di halaman 58, mengetahui perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini masih tentang pengaruh televisi. Nah, kita diminta untuk membaca sedikit pengaruh sosial budaya dalam kehidupan masyarakat masih mengenai televisi. Sesudah kalian membaca teks itu, terus di situ ada kota yang harus kalian lengkapi. Bagaimana kamu menyikapi hal itu agar keberadaan televisi memberikan manfaat bagi dirimu? Tuliskan pendapatmu di kolom berikut. Tuliskan pendapat kalian ya. Nah, sesudah itu masih di halaman 59 kita diminta untuk mencoba membuat rangkaian listrik paralel. Coba dipahami dulu teksnya itu sedikit. Terus sesudah itu kalian gambarkan di halaman 60 apa gambar rangkaian listrik paralel. Bisa ya? Nah, untuk pembelajaran 1 sudah, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Kita lihat di sini. Mengamati kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, halaman 62. Nah, dalam pembelajaran subtema 1 kemarin kita udah belajar apa itu hak. Nah, sekarang kita masuk apa itu kewajiban. Ibu yakin kalian sudah paham. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau harus kita patuhi. Nah, di sini di halaman 62
ada jadwal harian dari Tito. Coba kalian perhatikan. Jadwal harian Tito itu mulai dari pukul 5 pagi sampai dengan 19. Nah, sesudah kalian memperhatikan jadwal harian Tito, di situ ada di halaman 63, bagaimana jadwal harianmu? Apakah sama seperti Tito? Dan Ibu yakin setiap orang itu jadwal hariannya berbeda. Nah, di sini juga ada beberapa tip atau cara agar kalian dapat mengelola waktu dengan baik. Ada 5, coba kalian baca dan pahami. Nah, sesudah itu kalian diminta melengkapi tabel halaman 63, membuat jadwal kalian sehari-hari. Dan sesudah itu kalian buat di bawah cara kalian mengatur jadwal. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman 64, yaitu mengetahui perkembangan jam dari masa ke masa. Jadi setelah kalian membaca teks ini, kalian akan paham kalau sekarang kita seringnya ketemu kalau jam itu di rumah-rumah adalah jam digital. Tetapi setelah kita membaca teks ini, kita tahu kalau perkembangan jam itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama ada jam matahari. Ada 5 tahapan ini, coba kalian baca. Nah, sesudah itu kalian lengkapi tabel halaman 65, menuliskan manfaat jam. Ada jam tangan, jam dinding, dan jam sukat. Jam sukat ini sama dengan kalau kita atlet ada stopwatch ya, yang menentukan kecepatan kita lari berapa lama misalnya untuk mengelilingi satu keliling lapangan. Itu disebut dengan jam sukat. Jadi coba kalian tuliskan manfaat dari jam tangan, jam dinding, dan jam sukat yang ada di tabel halaman 65. Sesudah itu, di halaman 66, kembali kalian diminta menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Jadi pada soal latihan akhir sub tema 1 kemarin sudah tahu kita ya apa itu interval, yaitu jarak antar nada ke nada. Di halaman 20 di sub tema 1 sudah dijelaskan. Ada jarak itu yang 1,5, 1,5, dan 2. Jadi coba kalian praktekkan untuk menyanyikan lagu Mariam Tomong yang ada di halaman 66. Oke, demikian saja penjelasan singkat dari Ibu untuk subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Ibu harap kalian tetap bersemangat dalam pembelajaran. Nah, dan satu lagi, sebagai guru pengampu hafalan doa, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian untuk setoran doa. Ingat, kartu setoran dikumpulkan tanggal 17, yaitu hari Kamis depan. Oke, demikian saja penjelasan singkat dari Ibu. Kalau memang ada yang enggak kalian pahami, bisa kalian japri langsung ke Ibu. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.